semangat pagi dan selamat malam peserta Body Fit Enjoy Class. Wah, tidak terasa ya, hari ini hari ke-13 teman-teman masih bersemangat untuk berlomba-lomba mendapatkan berat badan yang ideal sesuai dengan target teman-teman sendiri. Dan pada malam hari ini izinkan saya Tiara ingin memberikan edukasi terkait dengan protein dan manfaatnya. Nah, mungkin dari teman-teman sendiri ada yang belum tahu manfaat dari komposisi yang kita makan dan apa sih tujuannya apabila kita makan itu yang diutamakan adalah proteinnya. Baik teman-teman, sebelum saya kupas secara mendetail manfaat dari protein itu sendiri, mari kita lihat terlebih dahulu cuplikan video berikut. Hai, aku protein. Begitu kamu makan telur, ayam, ikan, aku masuk ke tubuhmu. Di pencernaan, aku dipecah jadi asam amino, diserap usus dan dikirim lewat darah ke seluruh tubuh buat mulai kerja. Dalam otot, aku memperbaiki dan membentuk otot supaya makin kuat dan gak gampang menyusut. Untuk jantung, aku bantu jaga kekuatannya dan bantu atur detaknya. Untuk darah, aku bantu membentuk hemoglobin supaya oksigen bisa tersebar ke seluruh tubuh. Untuk otak and hormon, aku bantu bikin hormon dan zat kimia otak supaya fokus, mood, dan gula darah tetap stabil. Untuk kulit and rambut, aku bantu bentuk kolagen dan keratin biar kulit kenyal, rambut, dan kuku kuat. Nah, teman-teman BNG semua, tadi kita sudah melihat video tentang bagaimana proses kerja dari protein di dalam tubuh. Nah, mengapa sih tubuh itu butuh protein? Nah, tubuh itu butuh protein, jadi fungsinya untuk memberikan rasa kenyang lebih lama, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, membantu untuk membangun massa otot kita. Dan yang ketiga, itu berperan membangun dan mengganti sel-sel tubuh agar menjadi lebih sehat. Nah, sekarang kita kupas satu persatu terkait dengan memberikan rasa kenyang, terus membangun massa otot, dan mengganti sel-sel tubuh. Baik teman-teman BNG, sekarang kita akan kupas satu persatu terkait dengan protein memberikan rasa kenyang, protein itu membangun dan menjaga massa otot, dan protein berperan membangun dan mengganti sel-sel tubuh yang lebih sehat. Nah, mengapa sih protein itu memberikan rasa kenyang? Jadi ketika teman-teman makan, kemudian di dalam makanan tersebut sudah mengandung banyak protein, maka protein itu bisa membantu mengontrol rasa lapar. Dan protein memberikan rasa kenyang lebih lama, jadi teman-teman tidak cepat lapar di sana ya. Dan yang ketiga, protein itu mengirimkan pesan, bisa mengirimkan pesan ke otak bahwa tubuh itu sudah makan, tubuh itu sudah kenyang, dan tubuh itu sudah tercukupi proteinnya. Ya, seperti itu ya. Nah, yang kedua, protein membantu membangun dan menjaga massa otot. Jadi, ketika teman-teman sudah selesai berolahraga, nah, itu diwajibkan untuk merecovery dengan makanan atau nutrisi yang mengandung protein. Kenapa? Karena setelah berolahraga, otot itu siap mendapatkan protein. Jadi, ketika kita berolahraga, otot akan bergerak. Nah, di sanalah otot itu siap untuk menerima protein yang kita makan. Jadi, nanti akan ada hasilnya dari olahraga tersebut. Kemudian yang protein yang dibutuhkan itu ada 20 lebih gram ketika kita berolahraga dengan waktu 30 sampai 45 menit. Kemudian di sini juga ada karbohidrat. Karbohidrat itu membantu asam amino masuk ke dalam otot ya. Dan selanjutnya asam amino itu membangun serat protein yang baru. Seperti itu. Jadi cara kerja protein ketika kita sudah selesai berolahraga. Jadi ketika kita sudah selesai berolahraga, jadi kita wajib untuk merecovery nutrisi yang mengandung protein agar badan tidak capek, kemudian
pembentukan massa otot maka akan lebih cepat. Dan yang ketiga itu bisa membantu pembentukan tubuh seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita kurus tapi kurus tidak bergelambir, tetap dengan otot yang padat. Kemudian yang ketiga, protein mendukung kekebalan tubuh. Jadi protein digunakan untuk membangun sel kekebalan tubuh. Yang kedua, sistem kekebalan tubuh itu membutuhkan protein seperti organ tubuh lainnya. Nah, selain protein itu memberikan rasa kenyang, membantu massa otot, dan mengganti sel-sel tubuh agar menjadi lebih sehat, di sini peran protein juga mendukung tubuh agar tetap fokus. Ya, jadi banyak sekali nih manfaat protein untuk tubuh teman-teman BNG. Jadi, protein mendukung tubuh tetap fokus, itu artinya protein membantu tetap fokus di antara jam makan. Jadi, ketika kita sarapan pagi dengan nutrisi yang mengandung banyak protein, ketika teman-teman beraktivitas seharian, maka teman-teman itu akan tetap fokus, tidak mudah capek, tidak gampang lapar, seperti itu. Dan yang kedua, protein itu menjaga level energi tetap stabil ya, seperti yang saya bilang tadi, tidak cepat capek, kemudian menjaga fisik dan mental kita agar tetap kuat ya. Kemudian itu tadi terkait dengan manfaat protein untuk tubuh. Nah, sekarang berapa sih kebutuhan protein setiap orang? Nah, kebutuhan protein setiap orang itu berbeda-beda teman BNG sesuai dengan berat badan kita sendiri. Nah, di sini saya misalkan berat badan itu 95 kg. Berapa protein yang dibutuhkan oleh tubuh? Protein yang dibutuhkan oleh tubuh itu sekitar 175 gram protein per hari. Itu untuk yang berat badan 99 kg untuk pria ya misalnya. Kemudian untuk wanita nih, misalnya berat badannya 49 kg. Jadi protein yang dibutuhkan itu sekitar 75 gram protein per harinya. Ya, jadi setiap orang itu berbeda-beda kebutuhan proteinnya disesuaikan dengan berat badan kita masing-masing. Ya, itu tadi sudah saya jelaskan untuk kebutuhan protein setiap orang. Sekarang nih, kita harus juga wajib tahu makanan-makanan yang mengandung protein yang menyehatkan. Ya, tentunya teman-teman BNG di sini sudah pasti tahu apa saja sih protein yang menyehatkan yang dibutuhkan oleh tubuh. Ya, jadi misalnya nih saya kasih makanan yang tinggi protein seperti putih telur, kemudian dada ayam, tahu, tempe, dan mungkin teman-teman di sini sudah mengetahui kacang kedelai ya. Nah, manfaat dari kacang kedelai itu sangat banyak sekali teman-teman BNG. Manfaat yang pertama itu protein nabati yang sangat lengkap yang sudah terkandung di dalam kacang kedelai ini. Kemudian di dalam kacang kedelai ini sudah mengandung 9 asam amino esensial. Asam amino yang didapatkan dari makanan. Kemudian yang ketiga, manfaat dari kedelai ini itu tentunya rendah lemak jenuh. Ya, jadi rendah lemak di dalam kacang kedelai ini. Kemudian yang keempat, di dalam kacang kedelai ini sudah mengandung fitonutrisi yaitu isoflavon yang berperan sebagai antioksidan. Ya. Jadi teman-teman diusahakan nih untuk makan siangnya itu difokuskan ke protein ya. Nah, di sini untuk tadi protein di dalam makanan. Nah, sekarang saya jelaskan protein yang ada di dalam produk Herbalife Nutrition. Tentunya teman-teman pasti sudah tahu ya. Jadi, protein yang di dalam produk Herbalife itu tentunya ada shake. Ya, shake di sini sudah sangat banyak sekali kandungan-kandungan di dalam
shake ini teman-teman. Jadi kandungannya itu tentunya ada protein. Tinggi protein itu sekitar 9 sampai 11 gram per sajinya. Wah, jadi sudah sangat mencukupi sekali kebutuhan proteinnya di sini. Kemudian di sini juga tinggi serat, itu per sajinya ada 3 sampai 4 gram. Kemudian 100 kalori per saji, tentunya di sini juga tinggi vitamin dan mineral. Nah, protein di sini yang sudah di dalam shake itu proteinnya berfungsi untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kemudian tinggi vitamin B1 dan B2 berfungsi sebagai koenzim dalam perubahan karbohidrat menjadi energi. Dan tinggi vitamin B3 yang berperan sebagai faktor pembantu pembentukan energi dan jaringan. Tentunya tinggi vitamin C yang berfungsi dalam pembentukan dan pemeliharaan jaringan kolagen. Dan tinggi asam folat yang berperan untuk pertumbuhan, pembelahan sel, dan pembentukan sel darah merah. Nah, selain shake yang tinggi protein, di dalam produk Herbalife itu ada yang namanya PPP. Jadi di sini PPP ini atau Personalized Protein Powder itu juga sangat tinggi proteinnya. Nah, di sini itu sudah ada 5 gram per saji. Wow, sudah lumayan banget ya untuk kandungan proteinnya di dalam PPP ini. Kemudian yang kedua, sumber protein dari kedelai dan whey. Kemudian yang ketiga, untuk wanita itu gunakan 1 sampai 2 saji per hari. Jadi kisaran antara 5 sampai 10 gram protein. Nah, untuk pria itu digunakan 1 sampai 3 saji per hari. Jadi beda-beda ya, sesuai dengan yang seperti saya bilang tadi. Itu 5 sampai 15 gram protein. Nah, PPP ini nanti teman-teman bisa konsumsi dicampurkan ke dalam shake. Ya, ke dalam shake bisa, kemudian sereal, yogurt, sup atau bubur. Jadi ini PPP ini sangat tinggi protein. Nah, ketika teman-teman sudah memberikan nutrisi pagi hari seperti shake dan PPP, artinya teman-teman sudah memberikan tubuh dengan protein yang sangat tercukupi. Kemudian untuk makan siangnya juga harus difokuskan ke protein. Nah, untuk makan malamnya teman-teman juga bisa mengkonsumsi shake atau PPP kembali. Baik teman-teman, itu tadi penjelasan saya terkait dengan protein dan manfaatnya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman peserta BNG di sini. Sekian dari saya, terima kasih dan selamat malam.